Halo semuanya, perkenalkan namaku Sesi dari kelas 9A nomor 26. Hari ini, aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang hubungan antar lembaga. Pertama-tama, reformasi diawali pada tahun 1998 dan menghasilkan Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga-lembaga negara dengan mekanisme berhubungan yang serasi dan juga harmonis. Untuk bentuk saling mengawasi dan saling imbang dapat dilihat dari bentuk-bentuk hubungan antar lembaga seperti MPR dengan DPR dan DPD. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Ia dipilih dalam pemilihan umum dan menjadi lembaga perwakilan rakyat. MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden jika kekosongan jabatan, melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden, namun harus didahului oleh pendapat DPR yang diajukan ke MPR. Anggota DPR dan DPD sama-sama representasi rakyat, namun beda. Representasi rakyat lewat partai politik merupakan DPR dan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah adalah DPD. Selanjutnya, DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK dalam hubungan tata kerja. Pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus disetujui Presiden, termasuk undang-undang dan pendapatan negara. DPR juga berwenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan UUD. Berkaitan dengan otonomi daerah, DPR mempertimbangkan pendapat DPD. Kedua, pemberhentian presiden. DPR mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. DPR juga dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun hal itu harus memperlibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Hal itu, DPR berwenang untuk mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Lalu selanjutnya DPD dengan BPK. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberi pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. DPR memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan untuk turun menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUN APBN. Lalu selanjutnya membahas MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah sebuah Mahkamah Konstitusi. Puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Mereka akan mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden berwenang atas kehakiman, yaitu memberikan gerasi rehabilitas, amnesti, dan abolisi. Gerasi serta rehabilitas dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi dipertimbangkan oleh DPR. Tambahan, pemilih dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga lain seperti Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR. DPR memberi persetujuan lalu diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hukum. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan UUD.
Konflik antara MPR dan lembaga negara lain akan ditentukan oleh UUD dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Segitu dulu presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.